Jadi simple, dia connect ke sana, lempar ke sini, datanya requestnya balikin ke sini, ke PC yang sama, terus di redirect. Jadi ada request dari ini pakai web, request ke server, servernya terima requestnya, apapun instruksinya itu akan dikirimkan ke mananya itu ke sini juga, tapi portnya beda gitu. Portnya beda ditangkap oleh software kecil itu, didevelopin ke USB gitu. Kira-kira nangkep gak ya ini? Untuk yang mungkin yang teknik ya, orang teknik mungkin harus ngerti nih gini yang bedanya. Yang sekarang yang ekonomis sih pakai ini. Yang ekonomis pakai ini. Kenapa ya? Karena enggak, pertama dari sisi ngomongin harga. Dari sisi Tahu dijualnya berapa tuh? Dari sisi kitanya COGS-nya lah, saya ngomongin COGS ya. COGS-nya tuh ini lebih murah karena ini kan udah pasti ada Tibo, udah berapa tuh? Kena Tibo kan. Kalau kena Tibo udah buka produk kita. Kalau di sini ada produk kita semua di sini. Dan ini freeware juga, ya. Jadi ditanam di sini. Ya. Terus kalau misalnya ini lebih murah, kenapa ada sistem ini? Ada pertanyaan gitu. Ada pertanyaan itu. Ini dipakai kalau ininya bukan Windows. Kalau ininya bukan Windows, misalnya Android atau apapun, ya, nanti saya akan demokan. Ininya harus ini atau ada salah satu yang Windows menggunakan ini. Bisa tuh, ini bisa encode ke sini juga bisa, bukan nggak bisa. Tapi kalau yang model topologi kayak begini, sementara ini kita pakai Windows. Ya. Kenapa? Karena saya belum nemuin freeware yang jalan di Linux, serial to PCP to serial itu yang jalan di Linux atau jalan di Android itu belum ketemu. Kalau misalnya itu udah ketemu, ya bisa topologi ini menggunakan ini untuk yang non Windows. Itu kendalanya. Jadi kalau misalnya ada, wah si customer punyanya non Windows, ya kita tawarkan yang topologi seperti ini, tapi tentu RQ ininya tetap Windows ya. Kalau servernya udah nggak ada tawar-tawar lagi karena ini program Windows di sini. Tapi kalau di sisi kliennya, sebenarnya kalau misalnya mereka mau pakai non Windows pun bisa, tapi solusinya seperti ini. Ya ini kalau ini sih dari sisi keuntungan sih lebih cepat aja sih. Kalau yang HGC itu pakai ini, mereka stabil banget gitu. Karena yang handle adalah hardware. Kalau ini kadang-kadang softwarenya Windows-nya lah problem gitu, jadi hang gitu kadang-kadang. Oke, jadi saya akan lanjut diskusiin masalah ini semua diagramnya ya dari sini. Mungkin dari orang teknis nih, tolong dibantu. Di sini kita punya RQ server, RQ managernya di install di sini. Terus yang dibutuhkan juga ini wireless router hub. Ya. Yang kita butuhkan sebenarnya wirelessnya sih. Ini gunanya untuk apa? Untuk mobile programmer nantinya. Ya. Wireless. Nah di sini ada Ethernet backbone di sini. Nah itu bisa yang dikoneksiin ke PC tentunya, ke operator encoder kalau memang ada. Dan di sini juga digunakan untuk koneksi ke PMS. Ya, PMS. Jadi yang diinstal di sini pastinya nggak cuma RQ server, RQ managernya aja. Jadi kalau misalnya ada PMS ya harus diinstal PMS link tadi, PMS link untuk link ke PMS. Sebenarnya PMS link itu bebas sih mau di mana aja, itu juga keleluasan kita ya, keistimewaan sistem kita nggak harus di sini, cuma ya sebaiknya di sini. Jadi dia akan ngomong dengan si PMS server, akan mengirimkan instruksi
untuk check-in misalnya. Nah, itu ditangkap oleh PMS Link, diterjemahin ke protokolnya kita yang HTTP protokol tadi dengan login dan password tadi. Dia akan ya seperti seolah-olah ada instruksi dari salah satu operator itu. Operatornya langsung dari si PMS. Ini ada yang tadi saya bilang perlu ada wireless router hub ini. Nah, ini hubungannya adalah ke mobile programmer. Mobile programmer ini dia akan koneksi secara wifi ke ini untuk ngambil data setelah di setup semua setting-settingnya mengenai akses ke pintu hotel itu semua kita akan generate satu file yang perlu diprogram ke ininya, ke alatnya, ke pintu-pintu hotel gitu. Jadi menggunakan mobile programmer. Nah, itu ditarik secara wireless, filenya itu ditarik secara wireless ke mobile programmer ini ya. Saya sarankan sih menggunakan wifi ya, karena ada kejadian berulang-ulang di lapangan operation bilang kok nggak jalan gitu, udah diprogram tapi ternyata ya nggak sinkron waktu antara server sama mobile programmer karena kan jalan masing-masing. Jadi kalau misalnya ada beda waktu, beda 5 menit itu ya harus tunggu 5 menit gitu. Kalau misalnya ininya lebih lambat, lebih cepat dari ini, lebih lambat ya. Ininya kalau waktu kita tarik data ke sono, kalau misalnya main copy file aja, jadi efeknya waktunya yang di ini sesuai dengan ini kan. Kalau ini nanti kita praktekin dicolok di sana. Kalau misalnya dia ngambil data secara wireless, dia akan ngeset waktunya di sini juga. Jadi ini sama ini jamnya sama gitu. Jadi waktu saat ini dibawa ke pintu-pintu, jam ini atau sama dengan server, dan itu akan ngeset waktunya di situ. Ya. Akan di-set pula waktunya di situ. Jadi nggak ada beda waktunya. Nah, itu langsung efektif sesuai dengan yang kita inginkan. Masalahnya time gitu, kalau misalnya di lapangan. Kalau nggak sinkronnya ini ya ada problem di time. Aksesnya jadi nggak bisa gitu, karena dianggapnya oleh pintu belum waktunya gitu, belum check-innya belum sampai waktunya. Jadi belum bisa membuat itu. Di sini ada satu subsystem, remote subsystem ya, saya gabungin antara mobile programmer ini sama ya laptop lah. Ya istilahnya ini opsional, encoder di sini. Ya mungkin kalau aplikasinya sih saya bayanginnya ini yang punya hotel gitu. Mereka bisa akses secara dari internet ya. Bisa melihat laporan-laporannya dimanapun asal koneksi ke internet dan ini dipublish ke luar gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan praktikin. Mudah-mudahan keburu semuanya dan nggak terlalu pusing. Saya bikin sesimpel mungkin. Nah, ini gambar-gambar dari varian hotel log yang tadi kita diskusikan. Nah, ini yang paling baru, modelnya seperti ini. Ini yang nyatu ya. Ini yang model blender belakang di sini. Ini arithmetic-nya di sini. Ya, ini barangnya di sini. Nah, ini ada SDB di sini. SDB-nya persis sama untuk ditaruh di kanvas. Ini encoder. Encodernya silikon kali. Nah, ini energy saving device. Nah, ini mungkin diagram ini ada pertanyaan nggak ya dari sisi teknis, orang teknis mungkin. Kalau orang marketing mungkin agak puyeng.
Kalau nggak ada, good. Kita langsung maju ke bagian kelilingnya. Habis presentasi saya. Jadi kita akan mulai dengan prakteknya ya. Di sini saya ada apa namanya? Saya akan benar-benar lakukan dari awal nih. Jadi saya pun nggak punya kopinya nih. Jadi saya akan download, mudah-mudahan internetnya jangan. Saya akan ambil dari kita punya FTP. Mudah-mudahan jalan. Soalnya saya akan mau ngambil filenya nih. Biasanya semua orang kan ngambilnya dari FTP ya. Kayaknya kagak jalan. Aplikasi maksudnya. Iya. Kalau lambat saya ada backupnya sih udah kalau di flash disk. Terus saya mau nunjukin aja. Ini juga problem sih. Ini problem ya. Tadi sih sempat jalan tadi. Agak-agak wifi-nya kejauhan kali. Jauhan main tidak jauh. Not in range. Tadi sih sempat jalan dikit. Padahal ada signalnya dikit. Pokoknya intinya kita ngambil satu file dari FTP. Nah, ini udah connected. Saya mau tunjukin aja benar-benar dari awal. Ya, cuman ini karena networknya TLM. TLM. Jadi semua file sebenarnya ada di FTP. Langsung shortcut aja ya. Kita langsung ke pakai flash disk. Jadi ada satu file di flash disk saya. Kalau udah habis download dari FTP kita, ada satu file yang paling baru adalah ini. Kalau orang tenis mungkin saya kasih tahu juga di sini. Kalau saya selalu bikinnya namanya adalah AK109 MP105. Maksudnya RQ Manager 109 versinya, MobiProc-nya 105 versinya. Jadi kalau masuk ke FTP itu ada macam-macam, ada AK108, MP104 misalnya. Nah, itu versi-versinya. Kenapa harus digabungin gitu? Karena MobiProc ini harus kompatibel dengan manajernya. Ada fitur-fitur baru yang ditambahkan, tentunya MobiProc-nya harus ditambahin juga. Kalau RQ Manager di update berarti MobiProc harus ikut update juga ya Pak? Nggak harus, tapi selalu ada historinya. Jadi kalau mau ini kita buka aja di sini. Di dalam zip file itu ada dua, ada MobiProc dan RQ. Ya, kita harus install dulu nih. Jadi yang saya akan lakukan adalah install RQ Manager. Saya anggap ini sebagai server nih, yang sekarang ini nanti itu sebagai MobiProc-nya ini. Oke. Saya coba install RQ-nya ya. Sayang networknya nggak jalan kalau networknya